Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di 94.7 FM. MG Listeners, kita lanjutkan Intimate Sharing Session. Dan kali ini masih bersama saya, Rosalia Arlusi dan Bung GIMG. Dan di segmen mengenal lebih dekat sosok berpengaruh dan inspiratif di dalam negeri kali ini, kami akan mendatangkan dua orang tamu istimewa. Dan tentu ini menjadi hadiah yang luar biasa bagi MG Radio Network yang hari ini perdana mengudara. Ya, MG Listeners, telah hadir bersama dengan kami pimpinan redaksi Metro TV, ada Mas Arief Suditomo. Selamat malam Mas Arief, apa kabar? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Ya, dan terima kasih juga sudah menyempatkan untuk datang di sela-sela kesibukannya dan menyapa MG Listeners malam hari ini. Iya, halo Mas Arief. Halo Bang GI. Bung GI. Dan juga sudah bergabung bersama kita melalui online sosok politisi yang kemudian didaulat menjadi menteri yang dikenal dekat dengan para pewarta. Siapa lagi jika bukan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerald Plate. Selamat sore kakak. Selamat sore Bang Johnny. Selamat sore semuanya. Selamat sore, salam sehat untuk semuanya. Salam sehat Pak Johnny. Apa kabar nih Bang Johnny pagi malam hari ini maksudnya? Kabarnya kabar baik, ya baru selesai tadi bersama Perdana Menteri Malaysia dalam menyaksikan kerjasama LKPN Antara dan Bernama. Tapi sebelumnya ya saya ingin menyampaikan selamat atas siaran perdana MG Radio 94,7 FM. Iya, betul sekali. Saya percaya dan yakin MG Radio akan mengudara dan menjadi pilihan pemirsa atau MG listener. Amin. Terima kasih banyak. Iya, sebuah kehormatan bagi kami nih MG Radio Network, Bung Johnny, bisa ikut mengudara di perdana hari ini sebagai salah satu narasumber spesial. Ya. Ini sebelum kita mau berbincang lebih lanjut dengan kakak saya ini, Kak Johnny, saya akan berbincang sedikit menanyakan sesuatu ke Mas Arief nih. Yap. Mas Arief, mengapa kemudian Media Group menghadirkan radio di tengah para pemirsa setianya? Bang GI, salah satu hal yang secara singkat bisa saya share adalah kita ini adalah sebuah perusahaan media, organisasi media yang harus siap menyongsong era multiplatform. Dari sisi konsumen pun mereka sudah multi screen dan mereka sudah sangat-sangat terbiasa dengan berbagai macam produk atau konten yang beraneka ragam platformnya sekaligus mereka cerna sambil nyetir, pegang handphone, dengerin radio. Dan sekarang ini audio itu bisa didapat dari mana saja, bisa lewat video, audio streaming, bisa lewat terestrial digital atau yang analog. Nah, bagi kami di Media Group ini adalah sebuah langkah yang membulatkan seluruh bisnis model kita, sehingga kita bisa melakukan repurposing terhadap satu konten yang selama ini kita exploit, tapi kita gunakan lagi untuk platform yang lain. Kalau selama ini kita memproduce-nya melalui audiovisual, sekarang kita lakukan repurposing, kita siarkan dalam bentuk platform yang lain, yakni dalam bentuk audio saja. Oke, artinya lebih holistik begitu Lebih ya? holistik, ya. Nah, terus apa yang kemudian membuat MG Radio Network ini berbeda sih dengan radio station lainnya? Saya berharap perbedaan yang bisa secara distintif dan dinikmati oleh para pendengar MG Radio 94,7 FM ini adalah pertama adalah keakurasian berita yang selama ini kita akan produce bersama-sama dengan Metro TV. So kalau misalnya para pendengar MG Radio menikmati Metro TV, Metro TV kan nggak bisa dilihat lewat streaming kalau misalnya lagi nyetir, nggak bisa. Betul. Mereka bisa mendengarkan Metro TV lewat radio di saat mereka berkendara. Mereka nggak bisa melihat Metro TV pada saat berjalan terburu-buru mengejar kereta di MRT. Mereka tetap bisa tune di situ dan pada akhirnya mereka tetap bisa update. Dan satu hal lagi, kalau misalnya selama ini keakurasian, editorial karakteristiknya Metro TV selama ini hanya bisa dilihat di audiovisual, sekarang bisa didengarkan lewat hanya audio saja tanpa
menempatkan risiko lain, misalnya kecelakaan atau apa, saat mereka mengkonsumsi konten tersebut. Oke. Ya, Mas Arief, kalau kita berbicara ke depannya, kira-kira apa yang akan dikembangkan ke depannya oleh Media Group? Terlebih kita tahu tidak lama lagi Metro TV juga sebagai bagian dari Media Group akan berulang tahun. Apa nih yang akan dikembangkan ke depannya? Kita akan melakukan satu langkah yang pada dasarnya merupakan sebuah cerminan bahwa budaya multiscreen, manuver multiplatform itu merupakan sebuah langkah yang menjadi keharusan bagaimana kita bertahan. Produk audio dari dulu tetap ada, sampai sekarang tetap akan ada dan akan selalu ada. Hanya saja kalau kita ingat ada filsuf Kanada yang bilang medium is the message, inilah buktinya, gitu ya, bahwa konten audio masih tetap ada, tapi itu akan dibawakan oleh berbagai macam cerminan atau bentuk kemajuan teknologi, kali ini lewat audio streaming, kali ini lewat digital frekuensi dan berbagai macam hal. Sehingga kalau menjawab pertanyaan Lucy tadi adalah kita ini akan menghadirkan sebuah persembahan kepada konsumen kita, konten yang 360 rounded, mau dalam bentuk apapun yang mereka butuh kita bisa sediakan, audiovisual, audio, online, teks dan lain-lain kita akan siapkan dalam bentuk hybrid apapun. Nih Lucy, saya sekarang ingin bertanya sama Pak Menteri nih. Pak Menteri, saat ini apa yang tengah menjadi perhatian khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika? Apa masih seputar banyaknya hoaks di tengah pandemi COVID-19? Iya, kalau portofolio dan tupoksi Kominfo saat ini sangat luas, Kakak George ya. Kenapa? Kominfo harus bisa memfasilitasi migrasinya kehidupan masyarakat dari ruang fisik ke kehidupan masyarakat di ruang digital. Mulai dari infrastruktur sampai di hulu sampai ke hoax di hilir. Jadi keseluruhan aktivitas masyarakat yang biasa kita lakukan sekarang itu terjadi di ruang digital. Nah, untuk itu maka tentu Kominfo punya tugas banyak sekali. Termasuk tugas di era disrupsi teknologi, di mana adopsi teknologi yang baru, teknologi digital itu penting untuk kita lakukan. Nah, seperti Mas Arief sampaikan tadi, di era disrupsi teknologi kita masuki era multiplatform. Era multiplatform ini penting untuk menjaga konvergensi kehidupan media yang akan menjadi tools, alat transmisi informasi. Saat ini media radio khususnya itu sangat hidup dan sangat dinamis. Memiliki daya tarik yang khusus. Dari sejarah perjuangan radio yang panjang, kalau kita ingat sejarah perjuangan radio mulai dari zaman pra kemerdekaan, radio itu menjadi alat kabar baik perjuangan bagi bangsa Indonesia. Bagi perjuangan kemerdekaan saat kemerdekaan pun sekarang radio itu mulai dari siaran AM, FM, kita masuk ke era baru, digital audio broadcast, multiplatform. Jadi begitu banyaknya kita lakukan. Kominfo sendiri mengurus dari hulu sampai hilir, Kakak Jos. Seluruh kegiatan masyarakatnya di dalam ruang digital. Menjamurnya berbagai media, termasuk media digital di era disruption ini Bang Joni. Nah, Anda melihatnya seperti apa ya? Kemudian juga salah satu yang dikhawatirkan dengan semakin banyaknya media, semakin banyaknya platform. Ini kan tentu salah satu PR terbesarnya adalah pengawasan. Begitu ya, Bang Joni. Nah, kemudian kalau tadi kita kaitkan dengan pertanyaan Bung Ji.ai tadi, Bang George, ini yang sangat dikhawatirkan oleh masyarakat, terutama dalam kondisi sekarang adalah beredarnya hoax. Nah, bagaimana dari Kominfo menyikapi atau mengantisipasi hal tersebut, Bang Joni? Nah, sama juga hoax itu adalah sikap hidup cara berpikir.
Ya, di era sekarang, di era multi platform ini ada banyak aspek yang harus kita lihat. Ya, yang pertama, hadirnya MG Radio tentu memberikan kesempatan kepada masyarakat ya, atau tambahan media transmisi informasi. Ya, saya harapkan tentu MG listener akan menyambut ini dengan baik. Yang kedua, konten. Ya, dari sisi kontennya menambah juga luasnya media transmisi konten pada masyarakat. Di era saat ini, era kebebasan, era demokrasi, ya, era digital, transmisi informasi itu begitu cepatnya. Nah, dalam hal terkait dengan hoax, tugas kita yang pertama adalah bagaimana memastikan agar ruang digital, radio digital, ya, perangkat-perangkat telekomunikasi kita itu dimanfaatkan untuk lebih bermanfaat, lebih berguna untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai diisi dengan hal-hal yang sifatnya negatif dan merugikan. Sehingga ya tantangan yang paling besar kita justru ya pada saat di mana digitalisasi itu begitu cepatnya bertumbuh, berkembang teknologinya, transmisi informasi yang begitu cepat, tantangan kita juga memastikan transmisi informasi yang bermanfaat. Sehingga ya, sisi gelap dari digital adalah ya post-truth atau hoax, misinformasi dan malinformasi. Justru kehadiran radio juga harus bisa menjadi penangkal disinformasi. Karena saat ini infodemik juga luar biasa besarnya. Nah, untuk ke radio atau media-media transmisi informasi, justru untuk kehidupan medianya menjadi lebih baik dan dinamis, kita perlu membersihkan dan melakukan counter terhadap hoax secara bersama-sama. Kita perlu melakukan edukasi kepada masyarakat. Ini bukan pekerjaan sebentar, ini pekerjaan terus-menerus dan jangka menengah panjang dan secara masif. Mulai dari literasi kepada masyarakat sampai pada penegakan hukum atas informasi yang keliru yang disampaikan pada masyarakat. Nah, kalau literasi Kominfo bersama seluruh ekosistem, ya, Pentahelix, kementerian lembaga, ya, untuk kita tangani bersama melakukan literasi dan pendidikan bagi masyarakat. Penegakan hukumnya tentu aparat penegakan hukum. Kita tidak ingin agar penegakan hukum itu sebagai pilihan utama, ya, tapi dia harus jadi pilihan terakhir. Sedangkan literasi lah yang menjadi pilihan yang pertama. Agar apa? Masyarakat bisa mengambil bagiannya secara positif di dalam ruang digital dan di dalam media-media baru kita, termasuk media digital radio. Oke. Ini one of the last question di segmen ini nih, Kakak. Jenis informasi hoax kan beragam nih, ya kan? Belum lagi hate speech, harassment. Dari sudut pandang Anda, apa yang membuat warga atau netizen warga di Indonesia atau plus 62 ini terprovokasi informasi hoax? Mudahnya. Ya, ini semuanya dari pemahaman masyarakat, ya. Masyarakat yang pertama dibanjiri dengan informasi yang benar dan salahnya masyarakat belum tentu tahu. Karenanya masyarakat perlu melakukan ya seleksi terhadap informasi, pendalaman terhadap informasi. Nah, yang kedua, perangkatnya terlalu gampang dan terlalu mudah. Nah, karenanya di sini perlu kecerdasan masyarakat untuk meneliti terlebih dahulu sebelum ya rebroadcasting atau sebelum meneruskan memforward atau melanjutkan beritanya. Jadi yang pertama, masalah yang paling besar kita adalah edukasi masyarakat sehingga bisa menggunakannya dan manfaatnya dengan baik. Ini pekerjaan bareng kita. Pekerjaan bersama-sama, nggak bisa tidak, ya, nggak bisa tidak. Ini yang namanya ruang digital dimanapun, jadi ya di seluruh dunia akan dengan mudah diisi dengan berita-berita yang tidak akurat. Itu
era post-truth itu harus kita atasi bersama-sama. Iya, betul. Harus diatasi bersama-sama dan termasuk juga oleh media begitu ya. Mas Arief juga mungkin dari sisi media kita tahu betapa gencarnya gempuran hoax dan bagaimana masyarakat kadang begitu mudahnya menelan mentah-mentah informasi yang dia terima hanya dari sekedar grup WhatsApp. Gimana Mas Arief dari sisi media Anda melihatnya seperti ini? Saya sebenarnya hanya ingin mengulangi berbagai macam statementnya Pak Menteri ya, dan statement dari Dirjen IKP bahwa kita ini harus menjadi publik yang lebih bijak, cerdas dan bijak, gitu ya. Bijak karena kita harus sudah tahu bahwa terpaan tsunami informasi yang kita miliki di era seperti saat ini tidak sepenuhnya semuanya benar, tidak sepenuhnya semuanya baik. Jadi kalau saya ibaratkan informasi itu kan adalah makanan batin ya. Betul. Seperti halnya kalau kita makan, kita tahu makanan yang kita kunyah masuk ke dalam mulut itu baik atau enggak. Begitu juga dengan informasi. Jadi kita harus tahu. Kalau kita udah tahu atau paling tidak kita ragu, salah satu hal yang paling harus kita lakukan adalah hapus atau jangan di-share. Yes. Dan itu merupakan salah satu hal yang wajib kita lakukan. Kenapa? Karena satu grup WA bisa-bisa ada lebih dari 20 orang. Begitu satu orang men-share ada 20. Kalau dalam 1 menit itu 20 orang men-share rame-rame ke grup WA yang lain, itu multiplikasinya akan besar. Sangat dahsyat. Sehingga saya yakin bahwa kampanye yang selama ini dilakukan oleh Kominfo itu sudah harus bisa disikapi dengan baik. Karena kita harus sudah mulai tahu bahwa dampaknya juga nggak bagus. Saya berharap bahwa dengan mereka mendengar ini semua, mereka nggak boleh lagi bilang nggak ada yang pernah beritahu saya gitu ya. Sekarang nggak boleh ada orang kayak gitu karena literasi media, literasi berinteraksi lewat dunia maya itu sudah sering sekali dikampanyekan dan disosialisasikan. Jadi jangan pernah bilang nggak ada yang memberitahu saya. Jadi mulai sekarang saring dan bijaklah bersosial media itu sangat penting. Oke, iya. MG listeners, seru sekali perbincangan kita. Tentu ini juga mungkin MG listeners juga sering ya mendapatkan pesan atau informasi seperti ini. Dan saya rasa juga kita semua sudah tahu apa-apa saja yang harus dilakukan karena Pak Menteri juga berkali-kali menyampaikan bagaimana masyarakat harus menyikapi hoax. Ini pertanyaan sederhana tetapi ini dampaknya luar biasa ini. Menurut kita dari MG radio, analog akan switch off atau migrasinya TV analog ke TV digital dan itu akan diundur oleh pemerintah karena katanya masih ada fokus pada penanganan COVID ya, kakak ya? Iya, nanti saya sedikit terus. Bisakah diceritakan sedikit soal hal ini dan juga ini tahapnya seperti apa sih? Kan banyak daerah yang masih belum mampu dan tidak mempunyai kapasitas yang memadai untuk digital nih. Bagaimana nih menghadapinya? Ya, baik, terima kasih Kakak George. Jadi ini pertanyaan yang bagus, sekaligus kita sosialisasikan analog switch off dari televisi ya menuju ke digital broadcasting, yang masuk ke tahapan broadcast digital. Nah, usaha bersama kita untuk mengakhiri televisi analog ini sudah berlangsung belasan tahun, lalu gagal. Padahal di sisi yang lain kita perlu memastikan disrupsi teknologi ini menuntut agar kemampuan media-media konvensional itu menjadi lebih tinggi untuk bisa bersaing dan menyampaikan berita dan kualitas yang lebih bagus ya berhadapan dengan munculnya media-media modern yang baru yaitu over the top. Salah satunya adalah melalui digitalisasi pertelevisian kita. Banyak negara sudah melakukan itu. Nah, untuk Indonesia sendiri ya kita baru berhasil untuk menyiapkan payung hukumnya
melalui Undang-Undang Cipta Kerja sektor post-tersier yang menetapkan batas akhir dari siaran televisi analog, yaitu pada 2 November tahun 2022 tahun depan. Jadi tidak ada pengunduran jadwal ASO, jadwal analog switch off. Yang ada pengaturan pentahapan analog switch off. Tadinya kita inginkan melakukan tahapan analog switch off itu dalam 5 tahap, ya, dalam 5 tahap. Namun demikian, melihat perkembangan situasinya, karena analog switch off itu tidak gampang. Bagi medianya sendiri harus siap terangkat infrastruktur digital bagi TV. Ya, bagi pemirsanya harus siap terangkat penerima digital. Ya, itu semuanya harus diatur dengan baik. Dan pemanfaatan spektrum frekuensinya sendiri. Bagaimana untuk mengosongkan spektrum analog ya, agar bisa digunakan itu tidak terjadi interference dengan pemanfaatan spektrum frekuensi yang lain. Nah, karenanya kita melakukan perubahan pentahapan analog switch off. Ya, dari 5 tahap menjadi 3 tahap. Ya, tahap pertama akan kita lakukan pada bulan Maret tahun 2022 tahun depan. Maret 2022. Jadi saat ini kita sedang menyiapkan tahapan pertama. Nampaknya ada sedikit gangguan komunikasi dengan Pak Menteri. Kita nanti akan coba sambung kembali ya. Kita tadi sedang berbincang terkait rencana analog switch off yang tadi disampaikan. Ada sejumlah tahapan dan tahap awalnya akan diawali pada bulan Maret 2022. Sambil menunggu sambungan dengan Pak Menteri, mungkin kita ke Mas Arief dulu ya, Mas Arief. Kan kita tahu analog switch off itu akan sangat berdampak terhadap media-media, terutama juga media-media besar. Nah, kalau kita mau tahu dari MG Group sendiri, MGN. Nah, ini apa saja persiapan yang sudah dilakukan untuk analog switch off ini, Mas Arief? Pertama-tama yang paling penting kita harus melakukan dan kami sudah melakukan adalah sosialisasi. Kenapa? Karena tanpa pendengar, tanpa pemirsa, analog switch off ini nggak ada artinya. Betul. Jadi kita harus melakukan sosialisasi terhadap para pendengar dan konsumen konten kita. Dan kalau kita lihat bagaimana tahapan-tahapan yang nanti publik harus ketahui dan lakukan apabila mereka harus mengkonversi device mereka dari yang analog ke digital, itu kan kita sudah lihat sering sekali di Metro TV. Yang kedua adalah mempersiapkan kita secara internal atau media group secara internal atas berbagai macam hal yang sifatnya teknik, dari mulai seluruh bisnis proses, production proses, lalu juga infrastruktur yang kita miliki. Jadi kurang lebih itu yang kami lakukan, dan saya pikir Media Group sudah sangat siap, dan bahkan jauh-jauh hari berbagai macam investasi sudah dikucurkan untuk menyongsong analog switch off ini. Jadi salah satu contohnya adalah bagaimana kami mempersiapkan TX kami di berbagai macam daerah untuk menyebarluaskan konten yang kita produce. Itu kita persiapkan sebagai TX digital. Jadi saya yakin seluruh konstituen, seluruh para pihak yang terlibat, dan bagian-bagian dari industri pasti sudah siap. Itu tadi dari sisi industri dari Media Group. Nah, ini nampaknya kita sudah tersambung kembali dengan Bang Joni. Bang Joni, apakah sudah tersambung lagi? Halo. Iya. Tadi sempat terputus padahal kita lagi menyimak dengan serius. Ini bagaimana ini? Ini bagaimana nih Pak Menteri ini? Iya. Bisa terputus, ini ada yang nggak beres nih sama komunikasi. Ini ada yang nggak beres, saya tidak tahu di mana nggak beresnya, di Kedoya apa di Widya Chandra. Oke. Kembali Jadi saya lanjutkan ya. Iya, Jadi silakan. kita bagi dalam 3 tahap. Tadi sebagian saya mendengar apa yang dijelaskan oleh Mas Arief terkait dengan kesiapan industrinya. Sekarang dari sisi regulatornya ya. Kita akan melakukan tahapan pertama itu analog switch off di kawasan barat, yaitu pada Maret 2022. Ada beberapa bulan lagi.
Lalu tahap kedua akan dilakukan pada bulan Agustus tahun 2022. Ada tanggalnya, saya tidak persis ya. Yaitu untuk kawasan tengah Indonesia. Dan terakhir pada 2 November tahun 2022, yang seluruh Indonesia akan dilayani dengan televisi digital dan berakhirnya televisi analog atau analog switch off. Ya. Nah, persoalan sekarang kalau Mas Hari dan sisi industri tadi sudah menyampaikan kesiapan industri mulai dari penyiapan perangkat-perangkat infrastruktur digital sampai kepada perangkat studio, kamera dan sumber daya manusianya, SDM-nya, maka dari sisi pemirsanya juga kita siapkan termasuk perangkat penerima digital. Ya, tidak semua televisi smart TV kita atau televisian kita itu adalah televisi yang bisa terima siaran secara digital. Ada juga TV tabung, ya, atau bahkan TV cerdas tetapi tidak tersedia perangkat TV2 namanya ya, perangkat penerima siaran digital. Sehingga perlu disiapkan peralatan yang disebut dengan set-top box ya. Itu harus dipasang STB atau set-top box atau konektor digital ke perangkat televisi masyarakat yang belum sebagai televisi penerima digital. Nah, dalam kaitan yang itu kita sedang berbicara bersama-sama dengan penyelenggara multiplexing termasuk Metro TV dalam hal ini untuk bagaimana menghadirkan set-top box untuk keluarga miskin. Ya, ada 25 juta lebih masyarakat yang membutuhkan set-top box atau sekitar 6 sampai 7 juta perangkat televisi di Indonesia yang perlu subsidi set-top box. Nah, ini yang sedang kita siapkan, subsidi set-top box. Di saat yang sama, bagi masyarakat mampu ya untuk melihat televisinya, apakah televisinya sudah bisa terima perangkat digital atau TV TV2 itu ya. Sehingga dengan demikian ada sekitar 40 juta perangkat TV di Indonesia ini. Ya, secara bertahap nanti meninggalkan atau mengakhiri siaran analog dan masuk ke siaran digital. Kami sedang menyelesaikan bagaimana menyiapkan set-top box ya untuk masyarakat tidak mampu. Baik itu oleh penyelenggara multiplexing maupun oleh Kominfo melalui anggaran pemerintah atau anggaran negara. Ya, artinya memang ada kewajiban juga dari para penyelenggara multiplexing atau industri untuk juga ikut membantu mensosialisasikan tahapan-tahapan ASO ini begitu ya, Bang Joni ya? Betul sekali, betul sekali Bang Lucy. Ini sudah sama-sama seluruh media. Semua perangkat, semua saluran kanal komunikasi kita gunakan menyampaikan pada masyarakat. Karena apa? Ya, tugas kita sekarang ini di satu sisi untuk masyarakat mendapat siaran yang lebih berkualitas, siaran TV yang lebih berkualitas, lebih jernih, ya, lebih colorful warnanya dan lebih bagus suaranya bagi masyarakat. Tapi di sisi yang lain bagi industrinya juga dengan masuk ke TV digital kita bisa atau broadcaster bisa mengembangkan multi platform seperti Mas Ari sampaikan tadi, sehingga mempunyai kemampuan yang lebih berimbang dengan media-media baru seperti over the top gitu ya. Untuk agar industri kita bisa hidup berdampingan yang sehat, ada konvergensi ya di dalam industri media itu sendiri. Jadi untuk dua-duanya, untuk pemirsa mendapat siaran yang lebih berkualitas dan untuk industri agar mempunyai kemampuan yang lebih memadai di dalam kompetisi ruang digital yang sehat. Ya, satu pertanyaan yang cukup menggelitik saya sih personally, Bang Joni. Kalau kadang saya masih bertanya-tanya, ini sebetulnya masyarakat kita ini nanti seberapa siap ya menghadapi ASO ini pasca cut off? Kan tadi disampaikan ada 3 tahapan ya, Maret, Agustus, dan November. Kalau Bang Joni sendiri melihatnya bagaimana? Kalau masyarakat kita ya pasti bergembira menyambut televisi digital karena mereka akan disajikan dengan televisi yang lebih berkualitas, siaran yang lebih
lebih jernih ya, yang lebih berkualitas suaranya bagi masyarakat itu lebih bagus ya, pasti dia menyambut dengan baik. Persoalannya sekarang, apakah masyarakat itu semuanya tahu bahwa TV-nya masing-masing yang di rumah sudah mampu menerima siaran digital atau belum? Nah ini kepada masyarakat tentu saya mengimbau untuk memeriksa TV-nya masing-masing. Apakah TV-nya masing-masing sudah siap menerima siaran digital secara teknologi atau belum? Apabila belum, maka perlu dipasang set-top box. Ya. Nah, harga set-top box tentu tidak mahal amat, namun tentu tidak murah juga. Saya tidak tahu harganya, tapi ya sekitar 200-300 ribu barangkali harganya. Saya belum tahu ya. Tapi pada kisaran harga itu ya. Bagi masyarakat yang mampu, tolong menyiapkannya langsung. Ya. Sedangkan masyarakat yang kita anggap perlu kita bantu atau sekitar 6-7 juta rumah tangga, itu yang nanti akan kita siapkan set-top box-nya atau RTB-nya dan dipasang di TV-nya masing-masing. Nah, persoalannya sekarang adalah di tindakan lapangan, Lucy sama Kakak Jo, yaitu apa? Bagaimana kita bersama-sama nanti melakukan distribusi set-top box agar sampai ke yang harus menerima, ya. Pada waktu yang tepat dan memasang perangkatnya dengan baik, sehingga masyarakat nanti mempunyai televisi tabung sekalipun, tetapi bisa menerima siaran digital. Ya. Kalau ini perlu kerjasama juga, ya, dalam rangka mendistribusikannya, menginstalnya, memasangnya, ya, menyetelnya kalau ini kata orang-orang di daerah, ya kita setel dia dengan baik, sehingga masyarakat melihat langsung TV-nya sudah menerima suara yang lebih jernih. Dengan demikian, itu masyarakat menerima suara siaran yang lebih baik, siaran digital. Saya meyakini masyarakat akan senang dengan itu, karena ini demi layanan industri pertelevisian dengan kualitas yang lebih baik. Dunia bergerak ke sana. Indonesia jangan ketinggalan. Masyarakat Indonesia juga, pemerintah televisi Indonesia juga mempunyai hak untuk mendapatkan siaran-siaran digital. Itu yang kita siapkan. Ya. Kakak, ini ada pertanyaan nih, saya mau tanya nih. Bisa tanya nih ya, bagaimana nih nanti distribusi stop box saat ini? Ya. Distribusi set-top box-nya sudah sejauh apa? Box-nya ini seperti Bang apa? Joni, so far? Ya, ini yang sedang kami bicarakan, berdiskusi, menukar informasi dan data dengan Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Ya, agar di Kementerian Kesehatan kan sudah ada data-data penerima bantuan-bantuan sosial itu, ya, bagi masyarakat yang harus menerima. Nah, sehingga kita sedang berkomunikasi dan memilah informasi dan data, memastikan masyarakat-masyarakat yang di dalam kategori penerima bantuan sosial yang kita kategorikan masyarakat miskin itu atau sekitar 25 juta atau sekitar 6-7 juta rumah tangga yang kita asumsikan masing-masing mempunyai satu televisi, itu tepat orangnya. Jika nanti kita distribusikan dan masang, ini bukan ngirim barang saja. Kalau beras, ya bantuan sosial beras misalnya ya, itu kita berikan berasnya, yang masak adalah yang terima rakyatnya. Kalau yang ini tidak, kita kasih set-top box-nya, harus memasang set-top box-nya dan memastikan itu nyala atau bisa menerima siaran digital. Nah ini perlu kerja bersama-sama, baik Kominfo bersama-sama dengan penyelenggara multiplexing, yaitu Pak televisi kita, baik televisi di wilayah-wilayah yang kita sebut melalui proses seleksi maupun di proses evaluasi, yaitu wilayah Nielsen. Wilayah Nielsen sama wilayah non-Nielsen. Ini perlu kerja bersama-sama distribusinya agar tepat waktu dan tepat tempatnya, tepat orangnya, dan sampai melepas gitu. Iya. Tadi disampaikan bahwa penyelenggara multiplexing atau industri kan juga memang harus berkontribusi besar terhadap penyebaran set-top box. Nah, kita tanya deh ke Mas Arief, dari Media Group sendiri gimana Mas? Bagaimana persiapannya atau mungkin seberapa siap untuk membantu sosialisasi ASO kemudian penyediaan set-top box ini? Kalau sosialisasi itu tidak perlu ditanyakan lagi ya. Komitmen kami adalah agar warga atau publik bisa mendapatkan informasi sejelas-jelasnya dalam hal mereka nanti menghadapi ASO.
Sehingga khususnya buat orang-orang yang punya device atau digital television atau yang tidak punya, bagaimana apa yang harus mereka lakukan, itu saya berharap sosialisasi yang dilakukan bukan hanya oleh Metro, tetapi juga oleh seluruh anggota asosiasi itu bisa efektif dan bisa cukup memberikan edukasi atas apa yang harus dilakukan oleh mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal komitmen industri, khususnya anggota asosiasi, kami tetap akan komit terhadap apa yang sudah diperjanjikan di awal ya. Karena kan setiap multiplexer kita komit sama jumlah dari set-top box yang diwajibkan. Jadi kurang lebih itu. Sehingga saya berharap sosialisasi berjalan lancar, karena apalah kita ini tanpa pemirsa, betul. Apalah kita ini tanpa pendengar, sehingga bagi kami kesuksesan sosialisasi ini adalah sebenarnya kepentingan kita juga. Sehingga saya berharap apapun yang pemerintah nanti akan laksanakan, kami dari industri pasti akan siap untuk mensosialisasikan, khususnya dalam hal analog switch off. Oke. Artinya memang dibutuhkan peran serta dan kolaborasi dari semuanya ya untuk bisa mendukung pelaksanaan analog switch off ini. Betul. Ya. Oke. Ini Lucy, saya ada pertanyaan juga nih buat Kakak Joni nih. Kakak Joni, bicara soal kesetaraan hak seluruh masyarakat Indonesia terhadap akses internet ya. Kan kalau nggak salah Kominfo tuh mempunyai program Bakti Kominfo ya. Iya. Itu sudah direalisasikan di mana saja ya? Ini Kak Ivan. Ini menyebut kesetaraan ini satu pekerjaan besar yang luar biasa ya. Melibatkan pembiayaan yang luar biasa juga besarnya. Ya. Bakti Kominfo mempunyai tugas untuk menghadirkan akses internet di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Ya, ada 9.113 desa dan kelurahan yang belum ada internetnya, yang harus kami hadirkan, dan sudah diprogramkan untuk itu selesai dibangun pada akhir tahun 2022. Saat ini kontrak-kontraknya sudah ditandatangani, sedang berjalan di seluruh 9 area di Indonesia ini, sampai ke Papua. Namun demikian juga masih terdapat 3.435 desa dan kelurahan di wilayah 03T atau wilayah komersial yang menjadi wilayah kerja operator seluler. Saya juga sudah berkomunikasi dengan operator seluler dan mereka mempunyai komitmen yang sama untuk secara bersama-sama, secara simultan membangun base transceiver station ya, dan seluruh perangkat komunikasinya termasuk di dalamnya microwave ya, link ya, untuk menghadirkan sinyal pada sinyal 4G ya pada akhir tahun 2022. Dengan demikian kita harapkan dari sisi infrastruktur ya, pada akhir tahun 2022 seluruh desa di terkelurahan di Indonesia 83.548 desa dan kelurahan itu sudah bisa dilayani dengan infrastruktur tulang punggung atau backbone 4G. 4G itu akan cepat sekali, sinyalnya jauh lebih cepat dari 3G ya, jauh lebih cepat dari 3G di seluruh wilayah tanah air kita. Tidak saja membangun base transceiver station di the last mile, Kominfo melalui BLU Bakti juga menyiapkan atau membangun fiber optik ya, yang masyarakat banyak mengenal sebagai Palapa Ring ya, Palapa Ring kawasan barat, ring tengah dan ring timur. Saat ini juga kami harus membangun untuk menghubungkan kembali seluruh titik ya, karena ada titik-titik yang belum terhubung, yang kita sebut dengan Palapa Ring integrasi, mengintegrasikan semuanya. Yang kita harapkan juga tahun 2023 ya itu selesai juga seluruhnya. Dan kita sudah menyiapkan satu satelit multifungsi high throughput satelit. Satelit Satria 1 itu salah satu satelit terbesar di Asia nanti ya, nomor 5 terbesar di dunia. Ya, yang akan kita letakkan di orbit di akhir tahun 2023
untuk memberikan layanan akses internet kepada 150.000 titik layanan publik di seluruh Indonesia. Wow. Ya. Oke. Satelit itu adalah satelit dengan kapasitas 150 gigabit per second. Ya. Oke. Itu yang kita siapkan. Jadi pekerjaan PLU Bakti ini pekerjaan yang besar sekali dan melibatkan pembiayaan yang banyak sekali. Ya. Ya, Karena pekerjaan tidak cukup. Ya ada saya tambah sedikit lagi Kak Lucy ya, yaitu Ya, apa? Untuk membiayai itu kan perlu biayanya banyak besar sekali. Ya puluhan triliun itu harus disiapkan, hampir 100 triliun bahkan harus disiapkan. Makanya tidak cukup dibiayai dari yang disebut dengan Universal Service Obligation, dana unsur. Karena dana unsur itu nggak besar, sekitar 3,4 triliun pada 1 tahun. Karena perlu didukung dengan blended financing atau bauran pembiayaan. Bauran pembiayaan itu bersumber dari APBN dan dari alokasi penerima negara bukan pajak sektor Kominfo. Kominfo sendiri mempunyai PNBP sekitar 25 triliun setahun, ya. Ditambah dengan APBN, nah dana itu yang kita gunakan untuk membangun ICT infrastruktur atau infrastruktur TIK melalui pembiayaan dalam negeri. Juga pembiayaan internasional, dedikasi pembiayaan internasional untuk pengadaan satelit misalnya melalui program KPBU atau public private partnership yang kita lakukan. Jadi ini blended dan multi-model financing yang kita gunakan untuk menghadirkan sinyal 4G dan layanan akses internet bagi ke seluruh pelosok Indonesia ya, Bang ya. Ya, agar kita meningkatkan internet infrasio dan agar kita memperkecil disparitas digital bagi masyarakat. Ya, itu yang kita lakukan, publik dan digital divide, kira-kira. Ya, ini pekerjaan besar sekali kalau tadi kita dengarkan penjelasan Bang Joni ya. Mulai dari biaya, mulai dari infrastruktur, mulai dari usaha, semuanya dikerahkan untuk supaya apa? Tadi memperkecil kesenjangan antara kota kemudian juga pelosok. Gitu terutama ya, karena kita tahu negara kita kan juga memang tersebar laut, darat, dan kalau bicara Bang Joni, berbicara soal pelosok nih, ini kita udah mulai agak mengarah ke perbincangan yang mungkin lebih intimate nih, ya, Bang Jia ya. Ya, berbicara soal pelosok. Kita melihat Kakak Joni ini sosok, tegang, penuh dengan pemikiran yang bukan main ini beratnya. Betul. Pekerjaan tidak ringan ini Kakak Joni. Iya, dan tadi dikaitkan sangat tidak ringan harus lakukan untuk masyarakat. Iya, betul. Iya. Oke, Bang Joni, berbicara soal pelosok tadi, kita tahu Bang Joni kan lahirnya juga bukan di kota besar gitu ya, di Ruteng, Nusa Tenggara Timur. Iya. Betul, dan ya mungkin kita bisa bilang bahwa itu juga agak pelosok begitu, Bang Joni? Iya, di mana agak apa? Iya, itu agak pelosok kali ya. Nah, kalau kita mau tanya lebih tapi sekarang ya termasuk di pelosok Nusa Tenggara Timur, bahkan di pelosok Papua, ya, di pelosok Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, di pelosok Sumatera, di pelosok Natuna, di ujung sana ya, di Maluku Utara, kita sedang menggelar infrastruktur TIK yang menghubungkan dengan saudara-saudara sebangsanya di wilayah tanah air Indonesia ini melalui gadget, melalui teknologi. Kita masuk ke era teknologi digital. Ya, saya itu berharap, Bapak Presiden berharap dengan kita menggelar ICT infrastruktur TIK secara masif secara nasional ini, nah, ruang digitalnya juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Termasuk dalam hal ini digital onboarding UMKM. Ya. UMKM harus masuk di dalam UMKM digital agar bisa memanfaatkan marketplace, ya, menghasilkan memproduksi barangnya masuk di marketplace digital melalui platform digital, e-commerce kita. Nah, untuk itu tantangan kedua Kominfo selain membangun infrastruktur TIK juga harus menyiapkan sumber daya manusianya, digital talent. Ya, digital talent ini pekerjaan besar juga Kakak Lucy sama Kakak George, yaitu melakukan pelatihan di tingkat dasar, ya, basic skills digital basic skills. Itu tahun 2021 ini 12,5 juta rakyat yang kita jangkau untuk tempat
kurikulum atau 4 pilar. Aha. Ada 100.000 para milenial ya tamatan SMA atau sederajat dan sarjana baru untuk mengikuti program yang kita sebut dengan Digital Talent Scholarship. Itu belajar tentang cloud computing, artificial intelligence, Internet of Things, big data dan lain sebagainya. Internet skills, digital skills. Kita sudah menyiapkan untuk startup dan kota cerdas, yaitu Digital Leadership Academy, yaitu advanced skills. Ya, kepala dinas Kominfo di seluruh Indonesia ini, founder startup. Ini semua kita olah, kita kerahkan agar Indonesia mempunyai SDM digital yang memadai yang bisa memanfaatkan nanti ruang digital. Iya, Bang Joni, kan kalau kita dengerin tadi paparan dari Bang Joni, wah panjang kali lebar gitu ya. Dan kita tahu ternyata tantangannya dan tanggung jawabnya itu besar banget. Dan Bang Joni sendiri mendapat mandat yang tidak kecil gitu ya. Dari sebagai menteri di kabinet Pak Jokowi. Ini sempat merasa beban banget nggak sih? Atau mungkin ini challenging banget nih untuk aku bisa kasih semacam kontribusi atau gebrakan di dunia komunikasi dan informasi di dunia. Tantangan atau beban menurut Bang Joni? Ya, kalau tadi Mbak Lucy tanya lahirnya di mana? Lahirnya di Buteng katanya. Kan lahir di dusun. Nah, kalau lahir di dusun kan saya mengetahui bagaimana kondisi dusun. Karena mengetahui kondisi dusun justru itu membakar semangat yang menghasilkan energi positif yang kuat untuk memastikan dusun-dusun kita terhubung dengan baik. Sehingga tantangannya memang besar, ya tanggung jawabnya memang besar. Tetapi ya semangatnya juga harus besar. Karena inilah digital ini akan mempersatukan Indonesia. Kalau kita punya negara kesatuan Republik Indonesia di dalam peta dan di dalam semangat kehidupan berbangsa, digitalisasi menghubungkan kita sebagai satu kesatuan. Nah, ini akan mendorong semangat yang luar biasa dan itu semangat dari leader kita, dari Bapak Presiden untuk melakukan transformasi digital dengan cepat. Ya. Jadi saya bersemangat, tentu saya harapkan dukungan, termasuk dukungan dari MG Radio. pasti kita akan dukung. Iya, karena karena kita tahu apa yang dilakukan oleh Kominfo kali ini juga pasti akan sangat berdampak dan bermanfaat untuk anak-anak Indonesia, tidak hanya yang berada di perkotaan tapi juga di daerah-daerah gitu ya. Betul. Ya. Aku penasaran nih, Bang Joni pernah nyangka nggak sih akan bisa menjadi seorang menteri seperti sekarang? Atau mungkin ada cita-cita lain nggak sih dulu tuh ketika kecil? Apa Bang cita-citanya Bang? Dulu waktu kecil, ya karena ayah saya itu adalah seorang paramedis, saya ingin jadi dokter. Oh, ingin jadi dokter. Saya adalah seorang guru. Saya ingin menjadi profesor. Ya. Tetapi dalam hidup saya lain. Saya justru setelah tamat SMA menjadi kadet Merchant Marine Academy, menjadi calon pelaut internasional. Yang menjadi menjadi apa Bang Joni? Kadet? Menjadi ekonom, urusan bisnis, yang menjadi CEO, businessman. Dan yang melalui partai, saya nggak perlu sebut namanya, saya kira kakak Lucy dengan kakak Jos tahu bahwa hari besok ini ulang tahun partai itu yang ke-10 ya. Saya diminta untuk menjadi politisi dan bekerja sebagai politisi dalam rangka merancang kebijakan perundang-undangan, pengawasan pembangunan dan anggaran belanja negara di DPR, lalu diminta untuk ditugaskan membantu Bapak Presiden sebagai pembantu Presiden bertugas di sektor komunikasi dan informatika. Kalau dilihat dari sisi itu, ini adalah jalan dan tugas yang diamanatkan pada saya dan menerima dan melaksanakannya dengan baik. Iya. Jadi berawal dari cita-cita menjadi seorang dokter, terus kemudian beralih jadi apa tadi? Kadet ya, pelaut, kemudian menjadi pengusaha lalu politisi. Wah pokoknya ini ya beragam. Pernah kerja di airline juga. Pernah kerja di airline. Apa hubungannya ya? Pemilik airline. Itu kalau memang itu namanya. Oke.
Bung Ji, Mas Arief ini kan juga pernah tanda kutip bekerja sama, terutama di Dewan ya beberapa waktu lalu ya menjadi anggota Dewan. Pasti kenal dan tahu dong ya. Bagaimana pendapat Mas Arief terkait Bang Joni ini? Saya pertama kali kenal sama Pak Joni itu, nggak tahu Pak Joni masih ingat apa enggak, adalah kami sekelas dulu di Lemhanas. Jadi saya melihat orang ini kok masih ingat orang ini berarti kok Mas? pinter banget ya, apa ekonomi tahu, politik tahu, sosial ngelotok banget. Aduh, saya pikir ini kayaknya deket-deket sama orang seperti ini, ilmunya Ketularan ya kita ya. tiap hari. Dan ternyata bener. Ternyata ditempatkan di mana aja, satu hal yang saya lihat adalah Pak Joni adalah orang yang ini ya cepat belajarnya cepat. Oke. Dan beradaptasi ya. Itu ternyata membuktikan bahwa dari sisi perumusan kebijakan dan apa yang dia lakukan dalam mengimplementasi kebijakan tersebut itu ya kita bisa lihat sekarang bahwa pembangunan percepatan ya, apalagi dalam pandemi kayak gini, konektivitas itu sangat penting dan itu dibuktikan gitu loh sama Pak Joni lewat kebijakan-kebijakan dan actionnya. Di Kominfo juga sekarang ini kalau kita nggak cerdas, nggak tegas dan nggak akurat, itu akan mandek gitu. Wah, ya. Iya, Betul kan, Kakak? Harus berani ya. Oh iya, harus tegas. Ya. Jadi jangan main-main, Oke. nggak bisa kita lagi ngulur-ngulur waktu ini. Waktu ini sudah kebuang berapa puluh tahun itu. Iya. Oke, Bang Joni, yang juga ingin saya tanyakan, kalau menurut Bang Joni nih ya, dari sekian banyak histori atau rekam jejak perjalanan hidup dan apa-apa saja yang dilakukan, pencapaian terbesar yang menurut Bang Joni itu sudah didapatkan saat ini apa sih Bang? Dalam hidup. Ya. Ya, Pencapaian kalau dalam terbesar hidup, seorang Joni G. Plate. Yang terbesar adalah berkeluarga yang harmonis kan. Oh, oke, so Kan sweet. itu berkeluarga yang harmonis, Kakek, seorang hidup kakek. rukun, Oh, iya. dengan keluarga. Sekarang Iya, udah punya cucu. Ya, Oh, itu oke. capaian yang paling utama. Sudah punya berapa cucu Bang Joni? Keluarga. Ya, Ada berapa cucu? cucunya sudah 3 orang cucu. Oh, oke. Oh, ini kakek yang Ya, romantika hanya banget laki-laki nih. semua, ya. Tapi itu di bidang sosial ya, di kehidupan berkeluarga. Tapi kalau dari sisi pelayanan publik, ya ini beragam sisinya. Yang pertama pasti pada saat saya bergerak di sektor bisnis ya, tidak saja profit motif atau mencari keuntungan, tetapi bagaimana mengurus ya pekerjaan-pekerjaan yang mendukung pembangunan negara dan masyarakat. Nah, Ya, saya itu beragam, termasuk misalnya ya di industri penerbangan. Itu dalam rangka mendukung kemajuan di sektor penerbangan dan logistik. Ya. Juga waktu itu di sektor yang sederhana misalnya sektor pertanian, ya, membangun perkebunan, itu juga pelibatan masyarakatnya banyak besar di sana. Dan produk-produknya itu produk-produk untuk unggulan nasional. Oke. Lalu di bidang politik ya, di bidang politik yang pertama pasti capaiannya adalah bagaimana merancang legislasi. Itu penting sekali, legislasi yang menjadi payung-payung kebijakan dan pelaksanaan negara. Ya itu ada banyak, baik dari di bidang perekonomian seperti tax amnesty misalnya, maupun setiap tahun merancang anggaran pendapatan dan belanja negara, kebijakan makroekonomi. Ya saya di Komisi 11 bersama-sama dengan mitra Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas, Bank Indonesia yang merancang pembangunan nasional. Ini pekerjaan-pekerjaan policy atau kebijakan yang tidak dilihat langsung oleh masyarakat, tapi mengatur kehidupan masyarakat. Nah di situ barangkali saya bersyukur dapat kesempatan yang untuk menyumbang pikiran bagi pembangunan negara, pembangunan masyarakat gitu. Oke, iya. Kita punya 2 narasumber kan ya, Bang Jia ya. Ada Pak Joni, kemudian juga ada Mas Arief. Tadi kita sudah tanya, pencapaian terbesar dalam hidup seorang Joni G. Plate adalah memiliki keluarga yang harmonis. Sekarang sudah punya 3 orang cucu. Nah kalau Mas Arief, menurut Mas Arief nih, Mas Arief juga perjalanannya tidak sedikit ceritanya ya. Kalau kita mau tanyain pasti bisa butuh 2 jam lagi nih buat kita siaran. Sepanjang Pak Joni. Oke, kalau dari Mas Arief sendiri apa nih Mas? Pencapaian terbesar dalam hidup seorang Arief Suditomo.
Menurut saya, kalau keluarga udah pasti lah ya, itu adalah sebuah blessing gitu ya. Karena tanpa mereka saya nggak akan ada di sini. Dan satu lagi yang saya anggap besar adalah saya bisa kembali lagi menjadi orang media. Setelah berlang-lang buana 5 tahun, saya bisa hadir kembali di industri ini yang ternyata ini adalah cinta pertama saya dan akan selalu begitu. Dan alhamdulillah saya masih bisa catch up sama perkembangannya. Dan saya anggap itu sebagai sebuah berkah dan perjuangan sama unsur keberuntungan juga itu ada. Jadi saya pikir kalau ditanya ya tetap menjadi seorang jurnalis, tetap menjadi seorang bagian dari industri ini adalah satu pencapaian. Oke, dua-duanya ini romantis banget ya, Bung Jia ya. Yang satu aku punya pertanyaan nih buat Oke, silakan, Joni boleh nih. dong. Kakak Joni, sekarang menjabat masih menjadi menteri. Pernah terpikir nggak seandainya Anda terpilih lagi menjadi menteri, atau sebaliknya purna tugas setelah selesai sebagai menteri, apa yang akan terjadi dan apa yang Anda ingin lakukan? Saya sederhana saja, kakak DI, kakak George, ya. Lakukan itu sebagaimana air yang mengalir. Betul. Di setiap momen, di setiap saat ada era dan zamannya. Tugas kita adalah menggunakan seluruh kemampuan dan talent yang diberikan secara maksimal, baik sebagai penyelenggara negara maupun sebagai rakyat. Sebagai rakyat tidak gampang juga loh, bukan cuma hak sebagai rakyat itu. Sebagai rakyat kita punya juga kewajiban. Iya. Kewajiban kita sebagai rakyat adalah taat pada hukum. Betul. Itu bukan pekerjaan yang gampang juga. Dan kalau masih dipercaya melaksanakan tugas-tugasnya, lakukan itu dengan hati yang gembira. Ya, menjadi rakyat biasa juga lakukan hak dan kewajibannya dengan gembira. Maka kita isi Indonesia yang gembira. Iya. Oke, iya, seru banget ya. Mulai dari perbincangan terkait tadi analog switch off, lalu kemudian digital, ngomongin Mas Arief juga bagaimana Media Group mempersiapkan ASO dan juga tentang radionya sendiri. Lalu sedikit kita mengupas tentang keharmonisan atau sisi personal dari dua narasumber ini, dan kita tahu kedua-duanya adalah sosok pria-pria yang romantis. Yang satu keluarga banget, yang satu kembali ke cinta pertama. Ya. Seneng banget deh hari ini deh. Semuanya happy. Iya, hatiku hangat loh mendengarnya. Oke. Yes. Terima kasih banyak Bang Joni sudah menyempatkan diri untuk kita bisa berbincang. Begitu juga Mas Arief. Thank you. Terima kasih banyak di tengah Sehat-sehat, Pak Menteri. kesibukannya. Oke, Ya, kita thank you, dan thank you juga kepada MG listener. Yes, terima kasih banyak kasih. Bang Joni, sehat-sehat dan semoga sukses semua rencananya ya. Oke, hati-hati. Ya, salam sehat. Oke, salam sehat juga. Pakai prokes terus. Oke. Betul, jangan lupa tuh 5M ya. Udah 6M sekarang Bang Joni. Oh 6M ya, kakek ya udah. Oke, kalau gitu terima kasih Bang Joni sekali lagi dan terima kasih Mas Arief. Thank you Lucy. Dan, Kakak. Thank you. Bye-bye now. Sampai Oke, berjumpa lagi. siap, bye. Ya, sampai jumpa, thank you. Ya, MG listeners, itu dia tadi bincang-bincang kita dengan dua narasumber spesial. Ada Bang Joni G. Plate, Menteri Kominfo, kemudian juga ada Mas Arief Suditomo, pimpinan redaksi Metro TV, dan kami akan segera kembali usai jeda yang satu ini. Tetaplah bersama dengan kami di MG Radio, More Than Just News.